kelompok 7, kami akan menjelaskan mengenai Google Apps yang terdiri dari Google Form, Google Meet, dan Google Classroom. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zahran Dilullah dengan NIM 2206027 sebagai Ketua Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Sabrina Si Valentin dengan NIM 2206019. Perkenalkan, nama saya Fajar Puniman dengan NIM 2206018. Perkenalkan, nama saya Naufal Sirojudin dengan NIM 2206004. Perkenalkan, nama saya Restu Gusti Mahesa dengan NIM 2206030. Berikut penjelasan mengenai materinya. Saya Naufal Sirojudin akan menerangkan pengertian Google Apps. Google Apps adalah aplikasi dalam jaringan online yang memungkinkan aplikasi-aplikasi Google dapat sesuai untuk digunakan pada situs pribadi. Aplikasi yang akan dapat dipilih sesuai kebutuhan, misalnya sebagai bidang usaha atau pendidikan, dengan fitur-fitur seperti email, docs, atau produk-produk Google lainnya. Fitur pertama dari Google Apps ada Google Form. Penggunaan Google Form secara umum yaitu digunakan untuk membuat formulir kuesioner, mengumpulkan data informasi, merapikan data bisnis secara cepat dan digital, menganalisis respons hasil dari penghasilan formulir, dapat melakukan proses edit secara efisien dari formulir yang telah diisi. Yang kedua ada Google Meet. Keunggulan-keunggulan dari Google Meet: 1. Integrasi akun Google. 2. 1 klik untuk daftar. 3. Interaksi yang langsung secara sederhana. Aplikasi ringan, akses meeting yang mudah. 3. Ada Google Classroom. Fungsi dan manfaat Google Classroom: 1. Hemat dan efisien. 2. Berbagai data lebih efisien dan praktis. 3. Membuat kelas lebih cepat dan instan. 4. Diskusi dan komunikasi secara online. Saya Muhammad Zahran akan melanjutkan penjelasan materi dari Naufal Sirojudin yang sebelumnya telah menjelaskan tentang Google Apps atau yang terdiri dari Google Form, Google Meet, dan juga Google Classroom. Yang pertama yaitu Google Form. Google Form adalah fitur dari Google yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal administrasi dan survei secara gratis. Layanan ini banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam lingkup profesional, Google Form banyak digunakan sebagai platform untuk menyebarkan formulir terhadap suatu topik pada audiens. Google Form dapat dimanfaatkan sebagai medium mengumpulkan informasi dari audiens secara luas. Menurut informasi dari laman developers Google Form adalah kuesioner dan survei berbasis cloud yang didukung kolaborasi real-time dan alat canggih untuk menyesuaikan pertanyaan formulir. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrin tentang cara penggunaan dan pembuatan Google Form. Selanjutnya, saya Sabrin akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan Google Formulir. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan judul formulirnya terlebih dahulu, yang nantinya akan diketik di bagian formulir pendaftaran, yang nantinya formulir pendaftarannya tuh kalian hapus, terus kalian ketik sama judul formulir yang akan kalian buat. Yang kedua yaitu kalian bisa juga menambahkan deskripsi pada formulirnya, yang dimana deskripsinya nanti akan kalian ketik di bawah judul formulir yang kalian buat. Selanjutnya kalian tinggal membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sediakan di formulir itu, yang dimana caranya di sebelah sini ada icon tambah, itu kalian klik untuk membuat pertanyaannya. Nanti akan muncul teks pertanyaan pada kolom pertanyaan, yang itu nantinya kalian ganti dengan pertanyaan yang kalian buat.
Terus nanti ada beberapa opsi yang dimana jawabannya itu bisa pilihan ganda, bisa juga berbentuk esai, dan dimana nanti bisa kalian pilih. Jika pilihan ganda, nanti akan muncul opsi 1 yang nantinya bisa kalian ganti dengan jawaban-jawaban yang nanti akan kalian sediakan. Selanjutnya di bagian bawah itu akan ada tulisan wajib diisi yang bisa kalian matiin atau nyalain. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut kalian itu pertanyaan yang wajib diisi, berarti pertanyaan itu yang wajib diisinya itu harus kalian nyalain dulu. Kalau sekiranya yang nggak wajib diisi, nggak usah kalian nyalain. Dan juga di bagian atas formulirnya di sebelah sini ada gambar berbentuk seperti mata, itu bisa kalian klik untuk melihat tampilan seperti apa yang dilihat oleh pengguna formulirnya nanti. Selanjutnya itu ada pengaturan yang nantinya kalian bisa memilih apakah pertanyaan itu akan diurut seperti yang kalian buat, apakah atau setiap pengguna memiliki urutan yang acak. Selanjutnya kalian bisa mengedit tampilan formulirnya akan seperti apa, seperti warna-warna formulirnya ada yang disediakan di sebelah sini. Kalian bisa pilih, bisa dengan warna-warna yang udah disediakan, bisa juga dengan gambar yang kalian punya. Setelah diedit, lalu kalian bisa kirim, tinggal klik ada tombol kirimnya, nanti akan memunculkan opsi yang dimana kalian bisa mengirim secara personal ke email seseorang. Mungkin bisa juga kalian mensalin link Google formulirnya lalu kalian kirim ke siapapun yang ingin kalian kirim. Mungkin sekian penjelasan dari Sabrin, akan dilanjutkan oleh Saya Fajar Puniman akan menjelaskan tentang cara menggunakan Google Meet. 1. Login akun. Bagi Anda yang belum memiliki akun Google, silahkan daftar akun Google terlebih dahulu. Setelah itu, akses Google Meet melalui link berikut ini, meetgoogle.com. 2. Membuat rapat baru. Untuk membuat rapat baru, klik rapat baru, lalu klik mulai rapat instan untuk langsung membuat rapat, atau jadwalkan di Google Calendar untuk membuat jadwal rapat Anda. 3. Setelah itu, izinkan layanan menggunakan mikrofon dan kamera komputer Anda. Klik izinkan, kemudian lanjutkan dengan klik gabung sekarang. 4. Tunggu beberapa saat, maka Anda telah berhasil membuat meeting online di Google. Ajak partisipan untuk bergabung dengan membagikan link Google Meet Anda. Anda juga bisa melihat partisipan dan chat pada bilah samping kanan. 5. Gabung dalam sebuah rapat, salin link meeting yang Anda dapatkan dari host meeting Anda. Anda bisa bergabung melalui browser komputer, aplikasi Android atau iOS. Klik minta bergabung untuk bergabung dalam sebuah meeting. Jika Anda disetujui, maka Anda bisa bergabung dalam meeting tersebut. Selanjutnya dibacakan. Perkenalkan, nama saya Restu. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Untuk yang pertama, cara login Google Classroom, yaitu kalian harus masuk ke aplikasi Google Classroom atau website. Yang kedua, klik Get Start dan pilih alamat email Google yang ingin digunakan untuk bergabung di Google Classroom. Selanjutnya, kalian tekan tanda plus di pojok kanan. Jika ingin untuk bergabung di salah satu kelas, pilih Join Class. Untuk pengajar bisa pilih Create Class. Selanjutnya, masukkan 7 digit kelas kode yang sudah diberikan terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah tergabung ke dalam kelas, Anda bisa melihat tugas atau materi yang dibagikan pengajar di stream atau classwork. Yang kedua, cara membuat Google Classroom. Kalian buka Google Classroom di halaman googleclassroom.com. Di halaman kelas, klik tambahkan tanda plus, lalu pilih buat kelas.
Selanjutnya masukkan nama kelas. Dan selanjutnya untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas atau jadwal kelas, klik bagian dan masukkan detailnya. Selanjutnya, untuk menambahkan mata pelajaran, klik mata pelajaran lalu masukkan nama atau klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika memasukkan teks. Untuk memasukkan lokasi kelas, klik ruangan dan masukkan detailnya. Selanjutnya, klik buat. Google Classroom akan memberikan kode otomatis yang berguna untuk dibagikan ke pengajar. Di kesimpulan yang kelompok kami sampaikan, implementasi Google Apps for Education memberikan solusi yang logis bagi fakultas, mahasiswa, dosen, dan unit bisnis lainnya di institusi kami di atas kondisi infrastruktur TI yang belum mapan dan terencana. Pengalaman implementasi Google Apps diisi standar sejak tahun 2008 terhadap proses pembelajaran menerapkan metode blended learning dengan membuat situs web kuliah dalam hitungan menit, dokumentasi materi-materi kuliah dalam bentuk elektronik, manajemen waktu dengan kalender, dan kolaborasi dalam pembuatan tugas oleh mahasiswa memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi kami. Personalisasi dapat diatur antar user dengan mudah. Keuntungan yang signifikan adalah bahwa investasi TI kecil atau hampir nol maupun berdampak besar terhadap penghematan biaya lisensi, upgrade, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.